lagi kamu nempel. Kau teruskan aja, ya. kau teruskan. Mana buktikan, buktikan ilah Israel datang kepada Yesus, menyuruh Yesus datang kepada Paulus pendiri Kristen pemakan asu. Silakan. Ya, oke, baik ya. Ya, kawan-kawan, ya di sini saya mau tunjukkan data semua ya bahwa Yesus itu diutus oleh saya izin Tuhan yang assalamualaikum benar, dulu Allah dong, yang benar. Pak Runda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, iya bun, iya bun. Makasih bun. Lanjut. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi saya tunjukkan di sini semua bahwa Yesus itu diutus oleh ya Allah yang benar, dan itu juga Abang Suma udah mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar ya, bukan Allah-alahan ya. Masya Allah, Bunda Mila. Ya, mana ilahnya Musa datang kepada Yesus? Mana dalilnya? Barakallah fiik, Bunda. Mana dalil? Masya Allah. Diam kau ya. Di sini kita bukan berbicara tentang Musa datang kepada Yesus, tapi berbicara tentang Allah yang mengutus Yesus. Ya. Kok ketawa dia sih? Kali kita berbicara Allah yang mengutus Nabi dan Allah yang mengutus Yesus. Mana dalilnya ilahnya Israel datang kepada Yesus? Menyuruh Yesus datang kepada Paulus pendiri agama Kristen pemakan anjing. Mana? Kamu tadi sama saya udah angkat tema ya. Allah yang mengutus Nabi, Allah yang mengutus Yesusku. Kok kenapa kau alihkan tema lagi sih? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ilah Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Ya, silakan. Mana? Oke, ya. Oke. Aku tunjukkan data semua. Bukan Allah Israel datang ke Paulus, tetapi Allah Israel yang mengutus Yesus. Jangan kau alihkan pembicaraan. Iya. Coba. Kau kasih data. Ilahnya Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Bukan ilah Israel, ya. Bukan ilah Israel. Jangan kamu ngarang-ngarang, ya. Ya, terserah mula. Siapa yang datang ke Yesus? Tuhannya Musa. Ya, Tuhannya Nabi Musa datang kepada Yesus. Dalil. Oke, ya. Saya tunjukkan ya. Mana? Kita itu belajar, kita tahu. Iya, mana? Ntar aku lagi nyari. Sampai gigimu tumbuh bisul, kau tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan yang Musa datang kepada Yesus. 2 jam sebelum kiamat, dalil itu tak ada. Cakangkung. Jangan. Tunjukkan. Mana? Kau panggil pendeta-pendetamu hadir di sini. Tunjukkan Tuhan yang Musa datang kepada Yesusmu. Mana? La. Mana? Oke apa? Baik. Oke. Begini. Oke. Mana? Tuhan yang Musa datang ke Yesus mana? La. Mana? Hei, mana? Lalu aku melihat ada seperti domba. Di tengahnya ada 7 tua-tua. Bermata 7, bertanduk 7. Itu maksud lo, itu maksud lo, itu. Hei, kepedean. Kau hadapi orang sudah puluhan tahun belajar Bible, lu sosokan lu. Mana? Allah Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Koplak. Mana dalilnya coba? Mana? Masolang generasi. Ya, oke, baik. Mana dalilnya? Awas kepalamu gepeng ku buat. Mana? Apa oke? Ya, oke aja terus. Kamu dengar dulu ya. Ya, mana? Kau dengar dulu ya. Mana?
Oke. Di mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Kau buka. Oke. Buka di mana? Di Buka di dalam, mana? ya. Di dalam. Kau buka di dalam Yesaya 49. Bahlul. 49. Tidak ada Yesus di Ya. situ, kampret. Nah, dengar dulu, kau dengar dulu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, Yohanes 17:3 ya. Yohanes 5:30. Yesaya ya. itu. Kau dengar dulu. Balul, Ya. pemakan batako, dengar. Kamu dengar Yesaya dulu, itu, Yohanes 17:3. Tuhannya Yahudi, Kau Tuhannya jangan Yahudi. kemana-mana dulu. Tuhannya kau Yahudi jangan kemana-mana dulu ya. datang Kita di sini kepada berbicara, ya. Yesaya bin Amos, anaknya Amos, bukan kepada Yesus, kamplet. Yang saya tanya, Inilah pertanyaan saya, Tuhannya bukan Musa data. Ya, ini saya datang tunjukkan data. kepada Yesusmu, mana dalilnya? Hoi! Mumpung lagi di gunung. Jangan di-mute saya, jangan saya. Kayak gini sosokan nantang. Mana dalilnya, Dek? Jangan di-mute saya. Kirain mantep, ternyata kupu. Kalau kamu nggak jawab, saya gantung ya. Saya gantung kalau Mana nggak jawab. dalilnya Tuhannya Musa datang ke Yesus? Jangan di-mute saya. Ini saya baca Iya, dalil, mana ya. Jangan dalilnya? di-mute saya, jangan baca dalil. Ku dirikan kau gereja di Bolangi ini, ya. Kalau ada dalil kau temukan Ya, Tuhannya kamu- Musa datang kepada Dengar Yesus. dulu, Mana? ya. Dengar mana? dulu. Dengar dulu ya. Dengar Iya, dulu. iya. Yesaya 49 ya. Iya. Dengar dulu. Kau dengar dulu. Emang kok Yesus malah nggak kau dia ada nggak di mau Yesaya? Mampus. Ya iya. Mampus. Ya, jadi mereka takut dengan kawan-kawan, takut dia. Ya. Mau nipu dia. Takut dia. Nipu dia. Dia tidak mau Saya menerima kasih kau satu ya. kawan-kawan. Takut Ku kasih dia. kau. Ku kasih Takut kau ya. takut kau. Ku kasih ya. kau. Ku kasih kau. Di mana Yesus pernah datang kepadanya, Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Dikatakan dalam original Takut teks dia, kitabmu ya. itu, Bentar aku baca dalilnya biar. Mana? Di mana Tuhannya Yahudi pernah dipanggil dengan panggilan Father? Oh, Father. Hey, Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Father. Mana? Dia ya, aku tunjukin data dia takut. Ya, coba. Aku tunjukin data. Coba. Oke, aku Kita baca lihat ya. datanya. Jangan jawab. Oke. Kita lihat datanya, coba. Mana? Oh, itu apa yang dia mati Kau lampu? sembarangan aja. Polisi tuh. Parah ini. Aduh. Karena yang masih tunggu tuh gak saya ikut sebelah bro. Pendetamu suruh ke sini. Ya, jangan di-mute saya. Mana datamu? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus mana? Kalau aku mau baca data bagaimana mute saya di mana sih? Jangan mute saya. Tunjuk aja data, langsung tunjuk data. perjanjian Mana baru datanya? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesusmu mana? Ampun dijari. Mana? Yang datang kepada Yesus itu gelarnya Theos. Makhluk bertanduk 7, bermata 7. Malu. Sudah aku Jangan bilang. mute saya ya. Saya di sini mana? tunjukkan data. Apa mana? Kami itu dengan sama-samakan. Apa itu? Apa itu? dengan Apa Tuhan- itu? orang Apa itu Israel, mana? ya. Mana Tuhannya Israel datang ke Yesus? Mana? Oke, Mana? ya. Mana? Oke. Ya. Baik. Oke. Mana? Sebelum baca ya, dengar dulu ya. Jadi coba kalian diam dulu, diam dulu. Kau diam dulu. Iya apa? Sebelum Kitab saya baca apa ayat itu? ini, Kitab ya. apa? Kalau Kitab ayat ini apa? dengar. Kitab apa? Dengar dulu, Kitab kau dengar apa? dulu, ya. Ya, jangan kau Kitab kemana-mana. apa? Saya bacakan ayat ini. biar Kitab kau apa? diskusi, ya. Kau yang Biar kau kemana-mana. ketawa, ya. Katanya Dengar Tuhannya dulu. Israel datang ke Yesus. Mana Kali dia ini dalilnya? kawan-kawan. Takutnya kali dia ini. Mana dalilnya? Coba. Oke, ya, diam. Aku baca ayat ini ya. Diam. Mana? Biar kau itu jangan sama-samakan Tuhanmu, Tuhan Arab itu. dengan Tuhan Yahudi. Mana Jangan Tuhannya bertentangan, Israel ya. datang ke Yesus? Mana? Oke, Mana? kau itu ya. Mana? Sini celana ini anak ini. Ya, oke.
Pipis di celana. Jadi kawan-kawan yang baca, dengar aku baca kau ayatnya, dengar dulu. Mana? Ya saya Mana? bilang ya. Iya. Tuhan berfirman, terlalu sedikit bagimu dengar, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku, Masalah dan untuk generasi menegakkan suku-suku Yakub, bikin dan untuk kacau membalikan Indonesia orang-orang Israel yang masih terpelihara. oleh Tetapi penipu aku akan culik. membuat engkau menjadi perang bagi Bikin bangsa-bangsa, kacau aja, supaya keselamatan saudara-saudara. daripadaku Bikin sampai ke kacau. ujung bumi. Ya. Beginilah firman Menipu Tuhan, Indonesia pemilik Israel dengan agama Maha bawaan Kudus. penjajah. Dia menantang mana Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya Nabi Musa. Sudah kutunjukkan data. Dia yang nantang tema ini. Sekarang saya minta tunjukkan data Tuhannya Yahudi datang ke Yesus. Ditunjukkannya kitab Yesaya. Dasar bahlul penyesat. Jangan-jangan dia nggak tahu jarak Yesaya ke Yesus berapa tahun, Aking. Jangan-jangan nggak tahu dia. Bahlul. Aduh. Bahlul. Yesaya hidup kapan? Yesus hidup Mana? kapan? Dikira sejaman Mana? kali. Ayo mana? Aku malu ma Ngompol anak orang ini. di depan Bang Suma, ditonton orang. Emak, aku malu ma, data tak ada, sok nantang. Nangis. Makanya dek, kurangi makan babi. Karena kau kebanyakan makan babi, mentalmu mental babi. Tak ada malu. Apa itu? Apa? Apa lagi tuh? Apa tuh? Kitab apa? Hah? Kitab apa? Dengar ya. Ya, dengar. Di mana? Menurut saya ya. Iya, Tadi dia silakan. mengaku bahwa Tuhannya itu sama dengan Tuhan Israel. Enggak ya. usah kau Padahal nangis, orang sedangkan Arab, Yesus tidak pernah didatangi Dengar Tuhannya dulu Yahudi. kau dulu, ya. Enggak usah kau nangis. Itu ya. Makanya kau itu tahu, Apa tuh? makanya kau itu harus tahu bahwa Allah itu bangsa-bangsa itu adalah Allah berhala. Iya, sama mana seperti dalilnya? itu. Tuhannya Yahudi Oke, datang ke kau Yesus, baca mana ya. dalilnya? Ya aku Kitab telah apa tunjukkan kepada kamu. Iya, kitab Sekarang aku apa itu, tunjukkan data yang Dek? lain lagi. Adik, kitab apa itu, Dek? Kitab Kita ini di dalam 1 Tawarikha 16:26. Iya. Kau baca ya. Ini ya. Karena kau mengaku bahwa tahu adik. kau tadi mengaku bahwa Allah itu sama dengan Allah orang Israel. Aduh, parah ini. Aduh, Satu parah tahu ini, parah adik. ini. Tuhan Jadi Yesus hidup di zaman dahulu. datang kepada Kau tadi Yesus. mengatakan bahwa itu Allah orang Israel. Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus, mana dalilnya? Dia tadi mengatakan bahwa Allahnya sama dengan Allah orang Israel. Mana kenapa kau bahas? Saya terbukti dalam kitabku, Iya, kawan-kawan. terbukti. Dia tadi mengakui Tuhannya Nabi bahwa- Musa datang kepada Tuhanku, ada buktinya. Dia tadi Sekarang mengatakan Tuhannya bahwa- Nabi Musa dia datang tadi kepada mengatakan bahwa Yesus, Allahnya itu mana sama dengan buktinya? Allah orang Israel. Ya. Gak ada Ya, gak ada aku bukti. tunjukkan. Tidak ada buktinya. Takut dia. Tidak Takut mereka ada takut buktinya. dia bisa Tuhannya Musa Takutnya. datang kepada Takutnya. Kenapa? Yesus. Tidak ada Takutnya itu karena buktinya. Tuhannya itu Tuhan Arab. Kalau datang kepada Tuhan Arab, Yesus bukan Tuhan saja Israel. tak Makanya ada, takut dia. apalagi datang ke Paulus. Ya. Tuhannya Yahudi Takut sekali dia ini kalau datang bahas. Takut sekali kepada dia ini. Karena Yesus dia pernah- aja kagak ada datanya, apalagi datang kepada Paulus. Ya, oke. Ya, kita diskusi dengan baik, yuk. Gimana? Nenek Nanti Mukipel, coba kita tunjukkan data anak semua. Ayo, acu, gimana? diskusi Nah, baik. takut Udah, dia. kau ke neraka, kau ke neraka, atau kau ke gereja dulu sebelum ke neraka. Itu lubang pantatnya pendetamu, masukkan lidahmu ke situ. Nah, baru terasa itu enaknya. Bahlul, tolol, dongok. Itulah akibatnya. Hah, agamamu yang mempermalukan kau sendiri. Malu, sok paten, sok cantik, sok nantang-nantang, dimintai dalil, pret, tak ada dalil. Apa? Kasih dia menjelaskan apa yang dia mau jelaskan. Tawarik, Yesaya. Siapa yang mau dibotolin?
Dongok. Kita menang lagi. Ayo pendeta. Jangan sembunyi. Hadapi kami. Selama kamu tidak hapus istilah-istilah Al-Quran di Bibelmu. Selama itu juga. Itu artinya kamu mau dipretelin agamamu. Ayo. Pertahankan istilah Islam dalam kitabmu. Biar kita kupas semuanya isi perut Bibelmu. Ternyata sadar dia kalau Tuhannya Yahudi tidak pernah datang ke Yesus. Aduh, parah. Kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam Jonathan, Bang Handi, Bunda Mila, Pak Desugi, iya. dan Nora. Dan Sahabatnya Pak lanjut. Desugi datang. Sahabatnya Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Musuh bebuyutannya ini, Pak. Sahabatnya dia. Oh, sahabat. Kenapa lagi Rasmi ini cari kompresor? Teman SD-nya Ahisugi. Udah lama ngilang, tato bawa temen ya. Ya udahlah, saya pamit. Assalamualaikum. Jangan, Pak Deng. Tersinggung. Dulu waktu sekolah katanya nggak pernah nyampe. Iya. Kok sekarang namanya lain? Dulu Bibel Berjalan. Bang Sugi. Ada beberapa akun, ada Bibel Berjalan, ada Sugi Kristologi. Oh gitu. Ini yang paling lama nih. Donatur. Ya. Siap. Kita semua ternak ini ya, ternak oten sama ternak akun. Ternak akun lah, kalau enggak gampang kali apa? Betul. Kepenit kan. Rasmi. Betul. Rasmi. Ya, selamat Apa malam. kabarmu? Rasmi. Baik. Apa? Belum berhenti nyembah anak orang? Kok anak orang sih, Bun? Kami menyembah Tuhan Allah. Yang keluar dari kubur bukan anak orang. Oh, yang keluar dari kubur ya. Lanjut. Silakan Rasmi. Oke, yang Rasmi. kami sembah adalah Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah yang kami Dompala Kardoba. Ampun deh, baru buka bicara sudah salah. Kenapa mereka ini setiap muncul pasti menyesatkan ya? Tidak ada yang lurus-lurus mulutnya bicara. Harusnya yang kami sembah adalah roh bertanduk 7, bermata 7. Itu baru betul. Allah, apa pula Allah? Pohon kau sembah. Ini para penyesat tak ada sadar-sadarnya. Rasmi, lebih kau daftar relawan ke Burundi. Dah, Ahisugi, coba diterapi dulu tuh temannya tuh. Teman SD-nya. Ahisugi, terapi dulu. Ahisugi. Loh, yang turun siapa? Itu yang tadi yang salib. Yang salib. Ahisugi, godain Rasmi dong. Males. Rasmi, godain Ahisugi dong. Loh, Rasmi, sebenarnya Tuhanmu siapa sih? Tuhan Allah, Tuhan kami. Tuhan Allah lahir menjadi manusia, namanya Yesus. Pagan. Tuhannya lahir. Tuhan kok lahir? Ya, untuk menyelamatkan manusia. Iya. Mengajari manusia. Karena manusia dalam penyesatan iblis. Nggak Jadi Tuhan laku, Allah nggak datang laku, ke dunia. nggak laku di Indonesia, nggak laku. Bawa pulang. Dari mana asalnya ajaran itu nggak laku. Orang Indonesia sudah nggak mau ditipu lagi dengan ajaran-ajaran kayak gitu. Bawa pulang. Tuhan kok lahir. Nggak dipakai di Indonesia, nggak pakai. Dia kan mau menyelamatkan manusia, jadi dia jadi manusia. Kalau mau menyelamatkan monyet,
Tanya Bu Rasmi mau jadi apa nih Bu Rasmi? Tuhannya jadi manusia karena mau menyelamatkan manusia. Kalau mau menyelamatkan monyet, Tuhannya jadi. Oke, yang diselamatkan itu anak-anaknya, anak-anak Allah. Ya. Aduh. Tuhan turun menyelamatkan manusia jadi manusia. Dia pula yang diberi manusia. Manusia disebut dengan anak-anak Allah. Adam disebut dengan anak Allah. Dan keturunan Adam disebut dengan anak-anak siapa Allah. Ini guru SD-nya nih. Itu ya. Anak monyet. Jangan-jangan Babang Nursena gurunya nih. Perbaiki dulu bicaramu, Rasmi. Jangan kau terlalu berlebihan sekali dalam hidupmu itu. Tidak ada itu Allah beranak. Tuhanmu mungkin yang bertelur. Kalau Tuhan kami itu tidak ada beranak. Lebih kau pergi besok nonton film Doti. Biar ada ilmu. Jangan kau terlalu berlebihan, bosku. Tidak ada itu Allah beranak. Yang beranak itu itik. Jangan disamakan. Terus kenapa kau sebut Tuhanmu? Terus kenapa kau sebut Tuhanmu Allah? Allah kita berbeda. Tuhan kita berbeda. Iya, kalau Tuhanmu kami yang anak-anak nama Tuhanmu disebut apa? Tuhanmu disebut apa? Sebelum masuk ke Indonesia disebut apa Tuhanmu? Tuhan Allah. Disebut apa di luar Indonesia? Jangan terlalu berlebihan, Rasmi. Tidak bagus begitu. Tergantung bahasa dari setiap negara. Itulah kau penyesat agamamu, agama setan. Sembarangan kau pakai gelar nama Tuhannya agama lain, kau hinakan begitu. Allah turun ke bumi jadi manusia, itu Tuhanmu. Yang kau samakan Tuhanmu dengan Tuhannya orang, bos. Tuhanmu, pakai Tommy Tuhanmu. Kan ada ji Tuhanmu toh? Ada ji Theos. Kenapa kau pakai Tuhannya orang Islam, bedeng? Tidak percaya diri kau pakai Tuhanmu. Apakah Islam memakai kata Allah? Bukan Allah. Dongo. Kami memakai kata Allah, bukan Allah. Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dasar penyesat pencuri. Dari KBBI bahasa KBBI Indonesia. Coba kau baca, kau buka KBBI coba. Bahasa Indonesia yang baik dan disempurnakan. Ada yang bisa buka KBBI di sini? Ada yang bisa buka KBBI, kita lihat. Bisa. Penghinaan ini orang Kristen, penghina. Sudah menghinakan kami. Selalu berlebihan kalian itu. Menghina ya. Oke, sekarang begini. Kalau kau katakan saya menghina, dengarkan KBBI tuh, kau lihat itu. Apa nih Allah nih? Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhan bagi umat Islam, Muslim. Di mana bagi umat Kristen? Kau nipu, Rasmi. Lanjut lagi. Menipu, bukan cuma menipu, dia menghina, menista, menghujat. Inilah kau. Agamamu secara sadar menghina Tuhan umat Islam dengan mengatakan Allah turun ke bumi jadi manusia. Itu penghinaan. Kenapa kamu nggak pakai Tuhanmu saja? Kan ada Tuhanmu toh. Ada dewa, Theos. Kenapa kau nggak pakai saja itu Tuhanmu? Kenapa kau pakai Tuhannya umat Islam? Menista umat Islam. Oke, maaf dulu ya. Kalau itu penghinaan, bagaimana dengan di surganya Islam yang tidak ada hukum? Lalu bagaimana perkawinan dengan 70 itu urusannya umat Islam. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Tidak ada urusannya dengan dong. kau. Umat Islam dengan konsep agamanya, surga-surganya Islam, Tuhan-Tuhannya Islam. Itu terhina. Tapi kami tidak mengambil. Turun kau lonte, turun kau biadab. Turun kau lonte, anak asu, anak anjing. Turun anjing babi. Turun kau anjing. Kau ke neraka. Kau ke neraka anjing. Kau ke neraka. Sama kuntilanak sih. Turun anjing. Kenapa gak diturunin sih? Anjing, kau turun. Anjing. Bukan moderator. Turun anjing.
Turun kaunci, anak lonte. Yuk dong, Bang Juma, kita ke surga. Anak lonte, anak lonte. Anak lonte, anak lonte. Itu kelakuan Tuhan Rasmi itu yang mau mengadakan adegan kumpul-kumpul itu. Anak lonte, anak asuh. Dengarkan ya. Orang Tuhan dia yang kayak germo kok ngapain nuduh orang? Di Indonesia ini, di dunia ini, kalau kita dikatakan di surga tidak ada proses nikah, bukankah pengesahan hubungan suami istri, laki perempuan itu yang mengesahkan itu adalah Tuhan? Ya kan ya? Tuhan mengatakan, aku berikan kau pasangan, sah. Di surga, laki perempuan masing-masing mendapatkan pasangan. Tuhan yang memberikan pasangan, sah. Mana haramnya? Tuhan yang menghalalkan kok. Halal. Sekarang pertanyaan saya, kalau si anak asuh tadi itu mengatakan bahwasanya di surga Islam itu seperti tuduhannya, sekarang di dunia ini, ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan kepada saya syarat sah sebuah pernikahan di dalam agama Kristen berdasarkan kemudian ajaran Tuhannya? Ada nggak? Dalam surah surah Atur ayat 20 itu kan jelas itu. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Tuhan yang mengawinkan. Dikawinkan. Tuhan yang mengawinkan, sah karena Tuhan yang menikahkan. Sedangkan di surga kalian, di dunia dulu, tolong tunjukkan syarat sah nikah dalam Kristen. Apa syarat sahnya? Ayo, tunjukkan. Menghina aja. Dari tadi udah buka ini, baru buka komak mulutnya sudah menghina. Allah turun ke bumi, jadi manusia. Mau sampai kapan kalian kayak begitu? Hah? Minoritas saja belagu kalian tuh. Ini kalian kalau tidak ganti-ganti itu nama Tuhan kami dari kitab kalian itu, sampai kapanpun Bang Suma akan tetap hadir menghantui hidup kalian. Hilangkan dulu itu istilah Islam di agamamu. Kalau kau mau tenang, hilangkan itu. Kenapa kamu sifatnya kayak maling, pencuri? Mental penjajah, rampas punya orang, habis itu klaim punya dia. Gak malu, tanya anak Tuhan, tapi kerjanya mencuri. Katanya lebih dulu datang, tapi jiplak yang belakangan. Dasar mental penjajah, semua dirampas, harta benda dirampas. Nama Tuhannya orang dirampas, nama kitabnya dirampas. Mental pencuri, perampok, dasar nak kucing. Kucing aja nggak mau disama-samakan sama Rasmi. Ya kalau Kristen ini sampai berani menghilangkan istilah-istilah Islam dalam kitabnya, ya Kristen langsung lumpuh total, stroke, nggak bisa bergerak dia. Mau orang Islam diajak, ayo nyembah Theos gitu, mau? Gak laku bos, gak laku. Sedangkan udah maling punya orang Islam aja gak laku, masih juga minoritas, apalagi gak maling. Nyampah lah di Indonesia. Gak laku. Kalau istilah-istilah Islam dibuang dari kitab mereka. Apa jadinya ya? Kurasa lebih banyak Buddha, Hindu daripada Kristen. Yes sih. Gagal total. Coba suruh hilangkan tuh kalau berani LAI itu. Buang kata Allah, buang kata Alkitab, buang kata Rasul, buang kata Roh Kudus. Langsung lumpuh, besok langsung lumpuh total. Gak bisa jalan lagi dia. Gak berani, karena mereka memang nggak pede berdiri di kaki sendiri, nggak pede, nggak kayak Islam dimanapun. Ini saya Islam, ya kan? Ini kitab kami Al-Quran. Nggak ada kitab kami jadi Bible di negara mana itu, nggak ada, tetap aja Al-Quran.
Bangga kami. Nama Tuhan kami Allah. Dah nggak ada nyamar-nyamar nama Tuhan. Ini Kristen ini perusahaan peradaban. Nempel sama orang Hindu Tuhannya berubah. Jadi Sang Hyang Widi. Nempel sama orang India berubah jadi Bhagawan. Nempel sama orang Cina Tuhannya berubah Sunggu Kong. Kan kayak gitu Aki. Agama paling nggak punya malu memang Kristen. Dan ayolah ya kawan-kawan Kristen, kembali ke kandang kalian masing-masing. Pakai istilah-istilah kalian masing-masing. Jangan dompleng, bikin malu tahu, bikin malu. Dulu kau masih bisa tenang-tenang sebelum kami hadir. Sekarang aku buat mencret kau, kita buat mencret di celana kau, betul. Mana ada pendeta yang sanggup ngadepin kami, apologet Islam Indonesia? Nggak ada. Dek Nara. Nangis, semua menangis. Nona Pantai itu siapa? Halo Nona Pantai. Nah, silakan Bunda Rama. Nona, Kristen Muslim Nona. Nona. Moka, Kristen Muslim Moka. Moka. Kristen Moka. Moka ini naik turun tapi nggak ada suara, gimana maksudmu Moka? Harman. Udah mau ngomong si Moka tadi. Harman. Kristen. Harman, Kristen. Fox, Kristen Fox. Saya pikir Bunda Rahma tidur. Enggak, Bun. Fox. Oh, Fox. Udah pada tidur yang dinaikkan ya. Fox. Aduh. Ayo teman-teman Kristen. Jadi mereka nggak bisa berdiri sendiri ya, harus ngambil punya orang. Jadi mereka ini seperti benalu. Benalu kan hidup di atas pohon, sebuah pohon, sebatang pohon itu benalu. Dia numpang punya pakai Yahudi, ngambil istilah-istilah Islam, punya jati diri lah kalian. Ayo teman-teman Kristen. Julius, Kristen, saudara. Julius, Koten. Bersuara dia. Silakan. Ya, parasit. Halo, Kristen? Julius? Iya, Kristen. Silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Bang. Halo. Ya, silakan. Mau bertanya. Silakan. Terima kasih, saya jawab ya. Belum bertanya. Oh, belum baru ya? Baru mau. Silakan Bang Julius, jangan ragu, jangan bimbang, silakan. Saya mau bertanya apa ya?
kalau apa gimana sih? Menurut abang, Kenapa sih ini anak ini? Iya, aku ini kayak ngigau. menurut abang. Sebelum menurut kau bertanya, teman-teman netizen yang 5K ini ya, tolong di pulau-pulau Bunda Mila ya, tolong pulau-pulau saudaramu yang di atas. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke, ya. Jadi saya mau bertanya ya, karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengasihi umatnya, mengasihi ciptaannya, kan? Sedangkan Tuhan abang dia mengutus nabinya untuk perangi manusia supaya manusia itu mengikuti dia. Gimana itu menurut abang? Itu Tuhan yang benar apa Tuhan yang salah? Coba saya dengar penjelasan. Maksudnya gimana sih pertanyaannya itu? Apakah Tuhan yang benar itu Tuhan yang mau menyuruh berperang gitu? Gini bang, kan saya bertanya, kan Tuhan abang kan mengutus nabinya untuk perangi manusia agar manusia itu ikuti kepada dia. Ayat mana itu bang? Ayat mana memerangi supaya mengikuti dia? Ayat mana bang? Ya, ada hadis yang mengatakan perangi orang-orang kafir sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Tuhan yang benar itu apakah harus diperangi umat-umat? Ya kalau di medan perang kan berperang, Bang. Masa di medan perang lagi santai? Kan di medan perang berperang, Bang. Di medan perang ngapain, Bang? Nyantai, ngopi atau lawan musuh? Kan gini, Bang. Beginilah. Perangilah orang-orang sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Berarti itu adalah Oke. Jadi gini bang, justru itu yang benar bang. Karena kalau anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, ya itu dikatakan begini, dan akan terjadi, ya barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini menurut Kisah Para Rasul nih. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 Anda baca di situ. Itu nabi siapa bang yang akan mengadakan peperangan terhadap orang yang tidak mendengarkan dia? Itu nabi yang benar loh. Kira-kira siapa itu? Yang mana bang? Kisah Para Rasul. Saya belum baca bang. Nah ya itu makanya ini saya kasih tahu referensi dari kitabmu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu kan jelas tuh. Kisah Para Rasul 3 ayat 23 sekitar. Ada ya? Nih, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini mengutip dari Ulangan 18 ayat 19. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah ini Nabi siapa ini? Setelah Yesus ada Nabi yang akan melakukan peperangan. Nih, kalau menurut Anda Tuhan yang mengutus Nabi melakukan perang itu salah, berarti buang aja ini Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ini. Kisah Para Rasul 3, 23 ini. Kan gini bang, diutus untuk memerangi manusia sehingga manusia itu sembah saja kepada dia. Kan Kenapa gitu. kau pencet itu hidungmu? Ya udah, nyamar-nyamar. Bentar. Ya memang benar. Bahwa Nabi yang benar itu akan melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir. Ini Kisah Para Rasul 3 ayat 23 kau buka dulu bang, kau baca bang. Bukan Nabi bang, bukan Nabi, tapi saya baca dulu, jangan bantah, baca dulu. Maksudnya mempertanyakan Tuhan yang benar. Dan Nabi itu kan bertindak atas nama Tuhan bang. Makanya itu Tuhan yang benar itu tidak mungkin dia menyuruh untuk perangi ciptaannya, kan gitu. Bagaimana dengan Tuhanmu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek?
Iya, iya itu berkaitan, tidak berkaitan dengan untuk menyembah dia. Ini berbicara tentang Itu berkaitan karena orang-orang Amalek itu. Itu gimana itu? Itu Tuhan atau setan itu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek itu? Itu Tuhan yang benar enggak? Jadi gini Bang, Saya tanya, itu Tuhan yang benar enggak menyuruh membunuh anak-anak masih netek itu? Itu menyembah dalam ngeles dia. Tetapi ini di dalam dia menurunkan kitab dan Lukas 19:29 bacalah, bunuhlah yang tidak setuju Yesus. Nah itu dia, Lukas 19 tuh, Yesus menyuruh membunuh itu. Suruh membunuh Ya, itu. bunuhlah setiap orang yang tidak mau aku jadi rajanya tuh. Jadi dengar dulu Bang, di situ kita berbicara, di situ adalah konteksnya tentang raja perebut kerajaan. Tapi di sini kita bahas tentang Tuhan benar. Kenapa? Ngeles. Bentar, Kalau gini Bang, kalau Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak Bang? Bentar Bang. Ya, Saya tanya sama Anda Bang, kau jawab. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu benar enggak Bang? Enggak mau ditanya dia. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum benar enggak Bang? Jawab. Untuk memperangi manusia agar manusia menyembah dia. Mau didengar aja dia. Ada Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu benar enggak Bang? Tuhan yang benar enggak itu? Tadi kan Abang baca. Jawab dulu. Perebutan adalah perebutan Tuhan yang itu mau adalah mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak itu? Jawab. Jangan kemana-mana. Tadi bilang raja. Kita kan berbicara Tuhan yang benar itu yang seperti apa. Makanya saya tanya sama Anda, Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak? Di situ itu Tuhan yang benar. Di situ tidak ada Tuhan berfirman bahwa perangilah orang-orang sampai dia mengikuti. Di situ ada Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Di sini ada. Maksudnya kita nggak mau dengar dia. Ya udah turun. Nggak mau kau diajak interaksi ya. Di dalam itu bunuhlah segala yang bernyawa, segala yang bernyawa. Tapi itu berbicara tentang konteks yang lain, bukan apa? Bunuhlah, pembunuhan ini. Bunuhlah segala yang bernyawa. Semua diberantas tuh. Iya, di situ berbicara tentang apa? Konteksnya tentang apa di situ? Apakah konteks aja lo, gua turunin nyaho lo. Di situ perebutan kerajaan apa gimana? Apa nggak nyambung kau? Di sini. Nggak nyambung kau. Kasih ludah kudus. Acing. Tanya apa, jawab apa? Nggak nyambung. Ganti-ganti nama pula lagi. Aslinya siapa? Pun hidungnya. Yang tadi si Ucil itu juga itu Pak deh.